Saudara, Anda kembali lagi bersama kami di Sapa Kaltim dan kita akan ngobrol saat ini dengan Pak Minut sebagai Ketua Pengurus Provinsi. Kalau tadi mungkin Pak Eter sudah menjelaskan jenis ketapel, harganya, kemudian yang sekarang sudah banyak bervariasi. Artinya juga dengan berbagai jenis ketapel dengan motif yang baru ini Pak ya, peminatnya juga semakin banyak di komunitas ini. Bahkan tadi Pak Minut sendiri joinnya dari 2019. Kalau dilihat sampai jenjang saat ini Pak 2023, peminatnya sendiri kan tadi Bapak bilang di Balikpapan sudah cukup banyak. Kalau dari provinsinya sendiri Pak, sudah berapa kali mengirim peserta untuk di tingkat nasional dari 2019 sampai sekarang? Baik Mbak, jadi kalau untuk pengirim ke tingkat nasional itu sebenarnya baru satu kali, karena di masa itu belum terbentuk, belum ada wadahnya, belum ada Inorga. Jadi cuman masih di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi, jadi masih berupa komunitas-komunitas dan penggiat-penggiat. Tapi begitu 2023 sudah terbentuk Inorga sendiri, Forspek, itu puncaknya pengiriman atlet itu di Pornas Bandung kemarin, bulan Juli 2023. Itu pertama kalinya dia pertama kali untuk ketapel ikut di Pornas. Jadi kalau tidak salah informasi untuk tahun 2025 itu kan kebetulan Pornas 2 tahun sekali, nanti bertempat di NTB. Oke. Ya. Berarti 2025 nanti Pak. 2025 di NTB nanti Pak. Oke. Jadi memang kita sudah banyak persiapan Pak, jadi untuk menyambut 2025 tentunya 2023 yang bulan 7 kemarin di Bandung itu kan menjadi tolak ukur barometernya teman-teman di nasional itu seperti apa. Jadi memang kita sudah persiapkan. Jadi harapannya kalau kita kemarin cuman bisa membawa perak sama perunggu, ya target kita minimal gold lah. Jadi, dan jumlahnya pun kalau bisa ya mudah-mudahan dari Kormi Provinsi nanti bisa memfasilitasi lebih banyak, karena kemarin kan cuma kita dapat 3 kuota, 3 orang aja, dan mudah-mudahan nanti untuk 2025 juga semakin banyak yang bisa berangkat, jadi peluang untuk membawa hadiah kan semakin lebih besar. 3 kuota tuh dari Balikpapan semua? Dari Balikpapan semua. Jadi kebetulan saya, Mas Eter, sama ada lagi satu Mas Sahrul, saya yang beregu sama Mas Sahrul, beliau yang perorangan. Jadi alhamdulillah kesempatan pertama, tapi juga kita dapat menampilkan yang terbaik. Juara 1 dari mana waktu itu? Dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalsel ya, tetangga ya. kita Pak. Tetangga ya dari Kalimantan. Kalau Kaltim juara berapa Pak? Kedua 2 sama 3. Jadi di situ kan ada perak sama perunggu tuh juara 2 ya masuknya katanya. Satu kalau perak juara 2, kalau perunggu juara 3. Itu akumulasi dari 3 peserta ini ya nilainya ya? Tiap beda. Jadi untuk kelas peregu sendiri, kelasnya. Untuk perorangan sendiri. Jadi ada berapa segmen Pak di pertandingan ketapel itu, ada segmen klasik sama modern. Jadi kenapa yang klasik nggak bakalan mati, karena nanti di Pornas apa itu nanti kalau sudah kita ngomong klasik, jadi bahan yang kita gunakan pun harus benar-benar klasik. Kalau ini seperti ini contoh, cuman kalau waktu di segmen klasik ini nggak boleh dikupas. Jadi murni seperti zaman dahulu. Ini masih ada kulit kayunya, dipotong, paling boleh dirubah di atasnya sini aja dikasih. Itu pun kemarin asiknya di Bandung itu. Jadi kategorinya tadi apa aja tadi Pak? Yang klasik sama modern. Modern tuh yang seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ya? Sudah kalau bahasanya mudah sekarang di custom ya, mau seperti apa sudah bebas. Tapi kalau yang klasik harus benar-benar ngikuti pakem yang disetujui oleh panitia seperti itu. Aslinya ya, tanpa aslinya. Dimodif segala macam. Betul. Berapa kota, provinsi maksud saya yang sempat ikut di Bandung? Di Pornas kemarin kalau tidak salah ada 12 provinsi. 12 provinsi. Jadi sekitar hampir 200 peserta. Banyak juga ya. Dan di sana pun provinsi ngirimnya 3 orang. Sebenarnya maksimalnya nggak terbatas. Kalau di Jawa Barat itu sampai 16 peserta. Banyak. Jadi yang bikin bangga saya kemarin, kita dengan cuma 3 orang bisa juara. Dua-duanya
tiga-tiganya dapat bisa bawa pulang. Itu yang bikin kita lebih bersemangat lagi untuk giat berlatih dan mensosialisasikan ke masyarakat atau teman-teman penggiat di sini. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk Balikpapan sendiri, kalau ini Bapak berdua dari Balikpapan Slingshot, Iya. ada lagi selain itu Pak? Ada namanya BKB. Oh. Balikpapan Ketapel Bersatu. Itu awalnya juga satu naungan dengan kita, cuman karena berbeda tempatnya terlalu berjauhan, akhirnya sepakat untuk yang Balikpapan Selatan bikin namanya BKB, kalau yang tetap di tengah tetap di BSC seperti itu. Tapi kita tetap satu induk di bawah naungan Polspek seperti naungan itu. Prospek Forum Silaturahmi Pecinta Pecinta Ketapel. Ketapel ini. Betul. Dan betul. memang tujuannya untuk membawa nama Balikpapan ke kancah nasional kan. Tapi sejak sudah ada banyak provinsi sekarang yang kemudian di Kaltim sendiri pun kabupaten kotanya udah banyak. Nah, kalau sudah ada seperti itu, apakah ada lomba di tingkat provinsi juga Pak ke depan? Sebelum dikirim ke nasional? Ada. Bahkan kita sendiri Balikpapan itu juga sempat 2 kali mengadakan event tingkat provinsi. Jadi walaupun biaya dari mandiri, maksudnya dari komunitas kita, tapi kita mengundangnya sampai tingkat provinsi. Jadi dari komunitas Kabupaten Pasir, dari Kutai Kertanegara, dari Samarinda, dari Kutai Timur, itu pun kita undang. Dan alhamdulillah partisipasinya juga luar biasa, Mbak. Jadi memang event-event untuk tingkat provinsi maupun tingkat kota itu kan sering kita laksanakan. Jadi harapannya kan nanti begitu kita keluar kan benar-benar siap untuk bertanding seperti itu. Kalau di komunitas Balikpapan sendiri, persiapan untuk kemudian di tingkat provinsi maupun nasional itu berapa lama prosesnya? Kemudian apa yang disiapkan sampai, kalau ini kan kita nunggu 2 tahun lagi untuk di NTB nanti. Sejauh ini apakah sudah mulai persiapan untuk ke arah situ? Dan apa yang dilatih dari peserta sendiri, Pak? Jadi sebenarnya kuncinya cuma di latihan. Jadi kita berlatih, terus selain itu juga kita sambil berlatih itu sambil sosialisasi, Mbak. Jadi misalnya minggu ini kita di suatu tempat di daerah A, mungkin minggu depannya kita di daerah B. Jadi sambil kita berlatih, sambil kita juga mensosialisasikan ke masyarakat umum yang tentunya mungkin belum kenal atau mungkin sudah pernah main ketapel. Tapi sejauh ini karena itu tadi, ternyata ada tuh sekarang yang bermain ketapel. Akhirnya dia di situ dia tertarik lagi, akhirnya dia ikut bergabung. Yang tertarik sekarang tuh anak-anak Gen Z atau masih milenial Pak tahun 90-an? Itu saya lihat ya semuanya ya. Kadang kalau anak yang sekarang atau milenial itu kebanyakan tahunya lihat di YouTube, lihat di Tapi kalau yang orang dulu begitu kembali ke masa kecil begitu pegang. Jadi zaman kecil saya, ngomongnya masih seperti itu, zaman kecil saya. Terus akhirnya kebanyakan yang banyak yang ketagihan tuh ya dari situ. Jadi memang permainan masyarakat yang satu ini memang boleh dibilang memang nggak bisa lekang oleh waktu ya. Jadi masih terus berkembang. Terus kalau untuk sasaran anak-anak terus terang memang kita lebih giat juga ke sekolah-sekolah, Mbak. Jadi beberapa waktu ya benar. Jadi kita mulai dari tingkat SD dulu. Kebetulan juga kita sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Balikpapan, jadi sudah ada rekomendasinya. Jadi kita sudah bisa bergerak ke sana kemari. Jadi memang Polspek ini terbentuk kan baru hampir 1 tahun, Mbak. Jadi memang terus terang kita masih perlu berbenah dan belajar. Jadi untuk sambil melengkapi terus itu kita memang masih menata. Jadi tidak serta-merta langsung bisa. Tapi ini sudah mulai tertata. Jadi apa yang kita kerjakan itu tujuan utamanya nanti untuk membentuk atlet untuk yang bisa dikirim ke nasional maupun internasional. Harapannya juga ada regenerasi ya Pak ya? Betul. Kita mulainya dari bibit yang paling bawah dulu. Sekarang memang kita ngomong untuk bermain ketapel tidak ada batasan usia, Mbak. Jadi begini, misalnya kalau orang bermain sepak bola, mungkin umur 50 tahun atau 40 mungkin sudah
jadinya pelatih atau mungkin pengamat ya. Tapi kalau untuk bermain ketapel bahkan sampai umur 60-70 tahun asal masih mampu narik masih bisa berprestasi. Bahkan anak-anak pun yang sudah mampu walaupun umur 10 tahun bisa bertanding dengan yang sudah senior. Cuman bedanya waktu kita sosialisasi itu memang untuk anak-anak atau pemula itu untuk pelurunya pun kita bukan pakai ini. Jadi kita ada namanya mud ball, itu dari tanah liat yang keras. Terus sasarannya pun nanti bukan seperti yang sekarang kita lombakan di dewasa pakai multi target, tapi pakai kaleng. Biasanya pakai kaleng bekasnya minuman kemasan itu. Untuk seperti itu. Terus jaraknya pun juga beda. Kalau anak-anak 7 meter, kalau dewasa 10 meter sampai 15 meter. Yang dilombakan yang berapa meter biasanya? Kalau untuk standarnya nasional, untuk dewasa 10, anak-anak 7 meter. Seperti itu. Tapi ini termasuk olahraga melatih otot tangan juga nggak sih? Yang jelas untuk melatih konsentrasi. Konsentrasi. Betul, konsentrasi sama fokus ya. Jadi nggak beda sama olahraga mungkin memanah, ataupun menembak. Jadi melatih akurasi, melatih konsentrasi yang dilatih di situ. Jadi lebih tenang. Jadi orang kalau tuntutannya di sini kan membidik itu harus perlu konsentrasi tinggi dan ketenangan. Tanpa itu yang kejadian kalau berlatih sendiri cetok kena terus, tapi begitu sudah berlomba buyar, habis. Itu kejadian di situ. Jadi makanya benar-benar harus dilatih konsentrasi di situ. Harus melatih fokus untuk akurasinya itu. Tapi kalau awal pemula kan juga butuh ini ya, menyakiti tangan juga nggak sih Pak kalau masih baru-baru mulai. Nah itu kemudian yang diajarkan ke anak-anak sekolah itu seperti apa? Yang jelas kita mengajarkan ke anak sekolah itu tujuan utamanya bukan supaya bidik atau supaya tepat sasaran, itu nomor sekian. Jadi kita mengajarkan ke anak sekolah tujuan utama adalah memberi pelajaran supaya bermain ketapel bisa aman tanpa meminimkan resiko cedera. Jadi kita ajarkan bagaimana cara memegang yang benar, bagaimana cara merilis. Jangan sampai megangnya salah gini akhirnya sasarannya bukan yang kena tapi sasarannya bisa naik tangan sendiri. Jadi lebih ketekankan ke situ. Masalah nanti untuk akurasi itu tergantung dari masing-masing anak. Kita tinggal ngarahkan, oh seperti ini. Tapi kalau sudah lirisnya benar, bidiknya benar, itu tepat sasaran, itu berjalan dengan sendirinya, Mbak. Tinggal kita ngarahkan, oh kamu harus seperti ini, harus lebih tenang, jangan terlalu cepat rilis, bidiknya yang lebih lama, jangan buru-buru, itu aja yang kita tekankan di situ. Terus yang perlu digarisbawahi lagi, ketapel ini bukan untuk main-main, maksudnya bukan untuk udah bukan seperti zaman dulu bukan untuk membidik yang sembarang. Jadi sekarang sudah ada tempatnya khusus, harus bermainnya di tempat yang aman, bukan bermain di tempat yang umum seperti itu. Jadi jangan sampai ada kejadian karena sudah bisa main ketapel dibawa kemana-mana terus akhirnya mengenai orang atau mengenai sasaran yang tidak diinginkan, seperti itu. Lebih ditekankan seperti itu, Mbak. Jadi untuk tingkat pemula terutama seperti itu. Kalau untuk belajar mandiri di rumah diarahkan untuk target yang seperti apa, Pak? Kalau di rumah bisa kita buat dari kotak terus kasih sasaran untuk yang dibidik itu, di bawah belakangnya dikasih namanya backstop atau kain. Jadi peluru itu nanti masuk di situ, tidak terbuang kemana-mana. Terus disarankan juga untuk kalau di rumah terutama pemula itu pelurunya bukan peluru yang besi tapi pakai peluru plastik atau mud ball tadi yang kita bilang tadi. Sekarang udah banyak ya dijual di Balikpapan ini ya Pak ya? Sudah, jadi komponen-komponen ketapel ini udah cukup banyak. Cukup banyak, sudah. Jadi tinggal ketik, misalnya mau cari karet ketapel, mau cari ketapel itu sudah langsung. Bahkan yang udah sepaket pun ada ya? Ada, sudah. Yang udah jadi. Terutama yang sudah berkomunitas ya, masuk di klub-klub itu, sudah mau seperti apa, mau apa yang diperlukan sudah tinggal telepon atau tinggal sudah ada, nggak repot-repot kayak zaman dulu sudah. Kalau Balikpapan sendiri komunitasnya ada di mana base campnya Pak?
Base camp untuk BSC ada di Jalan Guntur Damai atau lebih terkenalnya Beler ya, sama di daerah Sepinggan. Itu ada apa? Misalkan seminggu ada jadwal latihan khusus? Ada, ya? ada tiap. Biasanya kalau malam itu malam Jumat, Kamis malam, kalau Minggu pagi. Seperti itu. Cuman ya karena kadang-kadang tidak melihat waktu. Jadi kalau makanya bermain ketapel itu asiknya kalau kena itu bikin senang, tapi kalau tidak kena bikin penasaran. Jadi kayak tidak ada puasnya bermain ketapel itu. Jadi itu yang paling bikin candu ya? Itu ya. Jadi yang paling unik Mbak. Jadi untuk juara di tingkat nasional maupun di event skala provinsi atau kabupaten ataupun di tempat-tempat tertentu itu juaranya itu selalu bergantian. Aslinya jadi tidak jarang sekali yang hari ini juara besok juara. Jadi selalu muncul juara baru. Jadi kalau kita di komunitas itu biasanya nyebut kita itu tetap sebagai pemula, bukan sebagai senior apa. Jadi tetap sebagai pemula. Karena hari ini kita juara, besok belum tentu juara. Itulah misterinya bermain ketapel, asiknya main ketapel di situ. Berarti untung-untungan juga ya Pak? Nah, itu sudah. Makanya di situ. Kalau lagi nembak ternyata nggak pas ya mau gimana? Nah, itu banyak faktornya. Makanya itu tadi yang bikin kita candu. Bermain ketapel itu kalau kena kita senang, kalau nggak kena bikin penasaran terus. Yang penting jangan berhenti berlatih. Benar. Kalau sejauh ini kan Balikpapan sendiri udah banyak komunitas. Kalau saya lihat banyak sekali, baik dari mau itu robotik ataupun juga bahkan yang tradisional pun sekarang udah banyak ya Pak ya, komunitas-komunitas di Balikpapan. Kalau dari sisi Pak Mugi yang kemudian penggiat ketapel saat ini, kira-kira harapannya apa nih untuk kemajuan komunitas ke depannya Pak? Mungkin kalau tadi di tingkat nasional yang dilombakan mungkin kalangan dewasa khusus pria, apakah ke depan diharapkan juga lebih luas kategorinya untuk anak-anak atau wanita, atau bagaimana harapan untuk komunitas ketapel sendiri, khususnya di Balikpapan? Oh, khususnya di Balikpapan. Ya untuk khususnya di Balikpapan itu, kalau saya secara pribadi lebih menekankan untuk yang perempuan, yang wanita. Jadi sampai dengan saat ini kita cuma punya berapa shooter perempuan ya? Itu pun masih Senin Kemis, maksudnya itu kadang latihan, kadang enggak. Jadi belum fokus. Jadi harapan saya nanti untuk kedepannya lebih banyak untuk penggiat kaum wanitanya atau perempuannya. Tapi kalau untuk di daerah lain, termasuk di Jawa maupun di kabupaten lain, itu saya lihat untuk perempuannya sudah mulai banyak sekali. Terus khususnya anak-anak. Kalau anak-anak boleh dibilang Balikpapan sudah mulai terbentuk. Tinggal nanti kita lebih mengarahkan ke jenjang berikutnya untuk lebih baik lagi seperti itu. Harapannya ke depan lebih makin maju lah ya. Makin maju, betul. Untuk ketapel ini ya. Ini kan baru 2019, berarti sekitar 5 tahun ini Pak. 5 tahun ya. 5 tahun. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan perubahannya seperti apa untuk ketapel yang dulu kita mainkan saat kecil, saat ini ada kembali dan ini sebagai nostalgia ya. Betul. Balik lagi ke selanjutnya. Oke, terakhir mungkin Pak Munit dan Pak Eter mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV. Siapa tahu pemirsa luar sana, anak-anak muda, baik itu wanita ataupun orang dewasa yang ingin bergabung di komunitas ketapel, mungkin bisa dihubungin kemana? Ada Instagramnya atau media sosial yang mungkin bisa disampaikan Pak. Silakan. Baik, buat teman-teman khususnya di Balikpapan atau sekitar kota Balikpapan yang ingin bermain atau menggiatkan olahraga ketapel, bisa bergabung di Facebook Balikpapan Slingshoot Club atau di Instagram Balikpapan Slingshoot Club. Juga bisa langsung ke base camp, bisa berama di Jalan Guntur Damai, RT 39 nomor 15 Balikpapan Tengah. Kemudian juga ada untuk wilayah Balikpapan Selatan, itu bisa bergabung di Balikpapan Ketapel Bersatu atau BKB. Itu Facebooknya Balikpapan Ketapel Bersatu. Bisa join di situ, selanjutnya bisa berkomunikasi dan bisa bergabung bersama kami membesarkan olahraga ketapel, olahraga tradisional yang notabene permainan kita murni permainan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan
teman-teman tidak malu-malu dengan bermain ketapel, karena bermain ketapel nyatanya lebih asik dan menyenangkan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Minut dan Pak Eter waktunya pagi hari ini untuk bergabung di Sapa Kaltim. Kita Terima kasih. bisa ketemu lagi di lain waktu, Pak. Terima kasih, Bapak Lina. Dan saudara, terima kasih juga sudah bergabung di Sapa Kaltim. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.